Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekarno Abi, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK Negeri 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Yaitu langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen awal berdasarkan 3 aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP berdiferensiasi. Dan yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal apabila dilaksanakan dengan cara yang tepat dengan melaksanakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Yaitu yang pertama, strategi proses, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, strategi konten, di mana guru menyesuaikan materi dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, melakukan pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan yang ketiga, strategi produk, yaitu guru melakukan tagihan produk sesuai dengan pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul-modul sebelumnya pada modul 1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa murid ibarat biji tumbuhan yang disemai, yang ditanam oleh Pak Tani. Dan Pak Tani ini adalah seorang guru di lahan yang telah disediakan. Dan ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita mengetahui bahwasanya murid memiliki keunikan belajar masing-masing sesuai kebutuhan belajar mereka. Dan pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, kita mengetahui bahwasanya nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid, di mana nilai dan peran tersebut
sangat berhubungan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai dengan keunikan mereka, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, di mana visi yang dibangun oleh seorang guru atau visi sekolah haruslah berorientasi dan berpihak pada murid. Dan pada pembelajaran berdiferensiasi, mengimplementasikan visi yang telah disusun dan dibangun tersebut, yaitu dengan cara kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana menciptakan budaya positif di sekolah dengan tujuan murid dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Dan pada pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif yang terbangun dengan baik di sekolah menjadikan murid dapat mempersiapkan kebutuhan belajar mereka dengan optimal. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini yaitu menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang nyaman dan menyenangkan, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang mustahil. Artinya dapat dilakukan oleh semua guru, termasuk saya sendiri. Dan yang ketiga, strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang variatif ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, pentingnya asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Pada koneksi kali ini, saya mengambil kesimpulan yang pertama bahwa pembelajaran berdiferensiasi sesuai dan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi sekolah yang berpihak pada murid dapat dicapai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, budaya positif di sekolah adalah faktor pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Tidak akan sia-sia seseorang yang berusaha memperbaiki kesalahan orang lain. Terlebih mereka adalah murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.